Apakah saya satu-satunya yang merasakan pengalaman bersama kunang-kunang? Tidak juga. Enggak. Apakah banyak orang yang pernah melihat kunang-kunang? Saya yakin pernah. Dalam konteks spiritual, sebenarnya saya sedang menginvestasikan waktu hidup saya ini untuk menjaga nyala cahaya kunang-kunang, untuk memastikan nanti ada yang bisa nganterin jiwa saya. Makan orang aja makan temen ya. Kunang-kunang juga makan temen. Berarti ternyata salah satu fase yang paling kritis atau krusial begitu adalah fase justru ketika dia menjadi larva atau ulat. Karena masanya yang cukup lama 1-2 tahun itu perlu dijaga ekosistemnya, hidupnya, makanannya. Yang ternyata nggak semudah itu ya, tinggal Betul. makan selesai, hidup Betul. terus sampai selama-lamanya. Dan tantangannya belum selesai. Belum selesai. Karena dia tidak hanya tergantung dari faktor eksternal, Tapi di fase ini juga dia kanibal. oke. Oh, jadi dia makan teman. Dia makan teman, khusus yang di terestrial. Dan itu menambah lagi satu layer dari tantangan untuk riring itu. Makanya di pusat konservasi kami riringnya itu terpisah. Jadi dalam jar-jar kecil yang terpisah supaya memudahkan memberi makan dan juga mereka tidak makan satu sama lain. Ternyata bukan orang aja yang makan temen ya. Kunang-kunang juga makan temen. Jadi kita diajarkan sama kunang-kunang di fase di mana dia belum tahu jati dirinya. Jadi di fase ini sangat rakus sekali. Jadi dia makan apapun, termasuk teman. Gitu. Jadi kalau kita belum tahu jati diri, makanya orang-orang bisa makan. Orang-orang, makanya bisa makan teman karena belum tahu jati dirinya, Betul, bahwa dia betul. harusnya nggak makan teman gitu Betul. ya. Kok jadi kayak ngomongin hidup saya ya. Tapi kembali lagi ke fase kehidupannya si kunang-kunang ini dari larva. Kita tadi sudah dari dia telur ya. Dari Telur- dewasa, telur, larva, Kemudian larva, dan setelah larva adalah fase kepompong atau pupal stage. Nah, di fase ini dia mulai sadar akan jati dirinya. Jadi Kok ketawa sih? jadi sebenarnya dia sudah menyala dari larva itu, dia udah menyala. Jadi sudah bisa nyala. Sudah bisa menyala. Cuman ya dia belum sadar lah. Tipis-tipis gitu ya. Tipis, betul. Dan pendarannya juga masih sangat rendah. Nah, di ujung dari fase larva itu dia kemudian sadar kalau dia itu harus bersinar gitu ya. Dan ada satu fase yang menarik, ada satu tahap yang menarik di fase ini adalah fase di mana dia berhenti makan dan fase dia berhenti bergerak. Jadi kalau di larva itu dia mencari makanan terus nonstop, makan gitu ya. Dan kemudian di situ juga kita tahu kalau dia masuk ke fase pupa karena dia berhenti makan dan dia sudah mulai pasif. Nah, disitulah biasanya kalau yang terestrial kita tambahin tanah dan dia akan mulai membangun kepompong, kukun seperti Boleh ini. lihat nggak? Yes. Nah, ini ada di depan kita nih soalnya. Saya ambil ya. Iya. Seru banget. Jadi di sini ada lubang. Jadi ini sebenarnya dari tanah. Jadi dia akan membangun kepompong ini dari tanah dan kemudian dia akan masuk ke tahap metamorfosis atau fase transformasi. Saya suka menyebutnya ini adalah meditative stage atau tahapan meditatif. Meditasi. Ya, karena transformasi terjadi di fase ini. Perubahan terjadi di fase ini, metamorfosis terjadi di fase ini. Dan bukan hanya perubahan fisik, tapi perubahan sifat ya. Sifat dan perilaku. Gitu. Di dalam sekali. Iya, sangat dalam. Dan kalau saya lihat bentuknya kayak batu ya. Ya, jadi disinilah tantangan fase ini adalah climate change ya. Climate change karena kalau dia mengeras, kalau suhunya tinggi dan kelembabannya rendah, ini akan menjadi keras dan saat terlalu keras dia nggak bisa keluar, jadi dia terperangkap di dalamnya. Pun ketika terlalu rendah atau terlalu basah, lembek ya dia. Lembek, dia ininya rusak,
metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi dibutuhkan kondisi yang memang betul-betul sangat ideal. Kayaknya kalau nggak ketemu beliwayan, saya nggak tahu bahwa kunang-kunang prosesnya lebih rumit daripada kupu-kupu. Betul, betul. Karena yang saya tahu metamorfosis kan biasanya kupu-kupu beli. Betul. Ternyata kunang-kunang jauh lebih rumit dan lebih spesifik. Mereka maunya apa? Ibaratnya kalau artis minta ridernya, ridernya ini khusus, secara khusus ya. Oke. Nah, ini berapa lama beli? Ini 3-4 minggu. Jadi 1 bulan, 1,5 bulan. Baru kemudian dia akhirnya menetas. Iya, jadi dari sinilah kemudian dia akan keluar. Jadi kalau ulat itu bentuknya Bukan sangat menetas, menyeramkan sekali. Iya. Ya, nanti di mikroskop kita bisa tunjukin. Dan dia akan berubah menjadi Sesuatu yang indah. sesuatu yang indah, yang menyala, memberikan keindahan, memberikan cahaya gitu ya. Dan di fase inilah perubahan itu terjadi. Nah, jadi di rumah konservasi kunang-kunang begitu dia masuk ke fase ini, kita anggap aman. Karena tinggal di riring selanjutnya itu adalah memastikan moisture-nya itu tepat, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Dan kemudian begitu dia keluar dari pupal stage ini, itu kita lepas liarkan. Oh, dilepas liarkan? Iya, jadi itu tahapan kita yang terakhir, yaitu rewilding. Jadi setelah breeding, kita riring sampai dia menjadi kunang-kunang dewasa, kemudian kita lepas liarkan. Dan baru saat itu mereka sudah bisa bersinar seutuhnya. Betul. Selama 2 minggu sebelum kemudian akhirnya mati. Betul. Nah, tugas terakhir kita itu adalah memastikan bagaimana lingkungan atau natural habitatnya itu tidak ada light pollution dan tidak ada kimia. Jadi kami di rumah konservasi kunang-kunang sedang membangun sebuah ekosistem pertanian regeneratif, di mana kita menyediakan bahan-bahan yang organik buat petani di sekitar lingkungan rumah konservasi kunang-kunang itu untuk tidak menggunakan kimia. Karena di awal karena tidak bijak juga kita nyuruh orang untuk tidak melakukan ini itu, sedangkan kita tidak berkontribusi. Nah, di awal itu tantangan cukup challenging ya, cukup menantang. Karena pertama kita petani di sekitar kita itu masih yang tradisional lah ya, jadi pendekatannya masih tradisional. Terus yang kedua, dalam konteks kunang-kunang nggak ada hubungan langsung dengan mereka. Jadi kalau kita aja betul, ya? Jadi kita yuk jangan pakai kimia, tapi kalau hanya untuk kunang-kunang mereka sebenarnya tidak terlalu tertarik gitu ya. Dan baru kemudian belakangan selain kita menciptakan ekosistem itu, kita juga ingin menciptakan dampak. Nah, makanya kita akhirnya salah satu langkah nyata kita itu adalah menciptakan ekowisata kunang-kunang. Dari ekowisata kunang-kunang ini akhirnya kita improve research facilities kita tambah lagi human resources kita untuk riset, dan kemudian kita juga menciptakan sistem kompensasi untuk petani di sekitar kita. Jadi untuk petani-petani yang mau transisi dari chemical base ke organik ini, kita sediakan materialnya udah pasti. Yang kedua, kita support juga untuk production cost. Jadi saya beli traktor gitu ya, jadi supaya mereka tidak jadi compensate-nya seperti itu. Terus yang ketiga, kita menyerap produk-produknya dengan harga yang lebih layak lah ya, jadi lebih tinggi, sehingga mereka punya motivasi dan tertarik untuk melakukan itu. Betul. Karena pada akhirnya kan mereka merasakan impact dari Bring Back the Light ini tidak hanya untuk rumah konservasi kunang-kunang saja, tapi area sekitarnya ini dari pengembangan ekowisata itu. Bagaimana awalnya ketertarikan atau keingintahuan tentang kunang-kunang ini akhirnya membawa beliwayan ke langkah-langkah yang lebih besar, bahkan yang serius dan juga berdampak gitu ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk sekitar. Jadi bukan hanya untuk membuat populasinya bertambah, tapi juga membuat data tentang kunang-kunang ada, bahkan mengajak orang lain untuk yuk belajar juga tentang kunang-kunang ya. Yang terbesar nih, tadi kan dia sempat singgung soal BRIN juga. Jadi betul, ada kolaborasi dengan
bukan project Bli sendiri lagi nih sekarang, Iya. tapi udah ada kolaborasi dari pihak luar. Itu udah sejauh mana sih Bli kalau boleh cerita? Oke, kalau terkait sama BRIN ini juga sangat menarik ya. Sebelum saya jawab yang pertama, nah dalam BRIN itu akhirnya mungkin mereka menemukan jejak digital kita sebagai sebuah inisiatif untuk menyelamatkan kunang-kunang. Terus kemudian akhirnya kita menjalin komunikasi dan singkatnya itu di bulan Mei kita bertemu. Saya ralat ya. Dan singkatnya di bulan Agustus kita bertemu dan kemudian sepakat untuk menjalin kolaborasi riset. Nah, Semangat banget. Ya. Mundur dikit gak apa-apa. Kebutuhan dari kami itu kan tentu ingin meningkatkan kualitas breeding, rearing, termasuk improvement kita yang sudah dilakukan selama ini. Betul. Yang kedua, kita juga ingin punya landasan teori tentang kunang-kunang, ya baik dari melalui publikasi ilmiah berupa jurnal, artikel, termasuk buku kunang-kunang nantinya. Terus yang ketiga, kita juga harapannya bisa raising awareness, ya, membangkitkan kesadaran kita tentang banyak hal, termasuk kunang-kunang. Jadi kita lagi tahap awal penyusunan MOU ini untuk kemudian kita kolaborasi. Jadi dari sisi BRIN ini juga sebuah kesempatan untuk menggali lebih jauh tentang kunang-kunang sebagai sebuah entitas penelitian tertinggi di Indonesia. Kekayaan sih kalau saya bilang. Betul. Itu bisa menjadi kekayaan intelektual lah ya. Dan juga bisa karena kan potensinya tidak hanya di Bali, di desa Taru, tapi di seluruh Indonesia. Dan saya juga berkomitmen untuk bisa menjadi bagian untuk bisa mengembangkan itu juga. Nah, jadi dalam konteks ini sebuah anugerah ya, blessing yang dari simple idea in the beginning itu bisa menjadi sesuatu yang seserius ini. Buat saya itu adalah sebuah tanggung jawab gitu ya untuk bisa berkolaborasi. Nah, ya apa tuh? Ada yang tadi yang pertama itu kan jadi seperti kunang-kunang ini kan akhirnya rumah konservasi kunang-kunang ini bertransformasi dari yang awalnya hanya ingin co-creating childhood dream gitu ya. Tapi bisa menjadi sesuatu yang sebesar ini. Menurut saya kata kuncinya itu adalah relevansi. Ternyata apa yang saya rasakan itu relevan dengan banyak orang. Ada kok orang yang bersedia membayar untuk belajar kunang-kunang. Ada kok orang yang bersedia datang jauh-jauh dari Seminyak, Canggu, hanya tahu tentang kunang-kunang dan bisa melihat kunang-kunang langsung. Terus kemudian ada kok organisasi yang juga ingin menjadi bagian untuk melanjutkan misi ini, gitu. Jadi menurut saya kunang-kunang itu sangat relevan di fase di mana dia semakin jarang kita temui, di fase di mana dia menjadi bioindikator sebuah lingkungan yang sehat. Terus kemudian relevan juga buat generasi muda bahwa kita tidak hidup sendiri di bumi ini, gitu. Dan selama ini mungkin sudah banyak yang sudah hilang. Kita tentu tidak mau gitu ya, spesies-spesies yang pernah kita dengar seperti dinosaurus gitu punah gitu ya. Atau mungkin ada banyak lagi serangga yang sudah punah. Dan saya secara pribadi tidak ingin itu terjadi. Dan ternyata banyak juga yang relevan. Ternyata tidak hanya saya, tapi mereka juga tidak ingin. Dan ini juga menunjukkan bahwa ternyata hal yang kecil ini pun juga penting loh untuk ada gitu ya. Dan juga adalah bagian dari kehidupan kita. Dari tadi nih ngomongin soal kunang-kunang kok kayaknya filosofis banget Bli gitu. Relate banget dengan kehidupan kita, kayak tadi kan prosesnya dia yang 2 tahun kemudian akhirnya baru bisa bersinar. Ini kok kayak proses orang menuju puncak ya. Betul. Menuju kesuksesan ya. Tapi kalau dari Bli mau minum dulu boleh, dari kacamatanya, nggak pakai kacamata lagi, dari pandangannya Bli gitu, filosofis atau makna dari kunang-kunang ini sendiri apa sih? Pasti sudah merasuk deh. Ya, jadi setelah 6 tahun journey di Bring Back the Light ini, akhirnya saya menyimpulkan ada 3 hal yang mendorong saya untuk tetap melakukan ini. Yang pertama yaitu pengalaman masa kecil, dan
Jadi itu menjadi semacam jembatan untuk mengantar saya ke childhood memories itu. Terus di saat yang bersamaan ini juga menjadi jembatan mengantar saya untuk generasi yang akan datang supaya mereka bisa melihat kunang-kunang. Sebagai orang tua yang sadar bahwa kunang-kunang itu adalah indikator sebuah lingkungan, udaranya bersih, airnya tidak tercemar dan tanah yang sehat, itu semakin memotivasi saya. Lingkungan seperti inilah yang saya inginkan anak-anak untuk saya tetap ada, dan bonusnya mereka tetap bisa melihat kunang-kunang gitu ya. Jadi lebih ke personal memories itu tadi. Yang kedua itu science. Jadi journey tentang keterbatasan jurnal dan segala macam itu akhirnya kan mendorong saya juga masuk ke journey scientific gitu ya, walaupun levelnya masih sangat sederhana. Tapi dari omongannya sih udah expert banget kedengarannya ya. Terus tapi ada potensi untuk bisa membawa itu ke level yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Nah yang ketiga itu adalah spiritual realization, jadi kesadaran spiritual gitu ya. Ada ini yang seru nih. Mungkin ini yang akhirnya mungkin karena kalau ditanya apakah saya satu-satunya yang merasakan pengalaman bersama kunang-kunang, tidak juga. Apakah banyak orang yang pernah melihat kunang-kunang? Saya yakin pernah. Apakah ada orang yang ingin menyelamatkan kunang-kunang? Menurut saya kita semua ingin melakukan itu. Nah, kesadaran spiritual ini yang akhirnya memberikan saya semacam pandangan bahwa kunang-kunang itu punya makna spiritual yang sangat tinggi. Jadi itu juga yang akhirnya mendorong saya menulis sebuah buku judulnya Bring Back the Light sebagai penjaga cahaya semesta. Jadi yang saya lihat itu kunang-kunang itu sangat relevan sekali dengan filosofi kita. Apa tuh filosofi? Filosofi Trihita Karana. Trihita Karana. Yes, betul. Nah jadi sebagai orang Bali itu juga yang mendasari bahwa dia punya banyak sekali kaitan spiritual gitu ya. Misalnya gimana tuh Bli? Maksudnya kayak kok jadi serius banget ya kunang-kunang ini jadi hubungannya ke Trihita Karana gitu. Di mananya terhubung? Jadi Trihita Karana itu sebagai sebuah filosofi, dia kan sebenarnya guiding principle gitu ya, atau panduan bagaimana kita mesti hidup gitu ya. Jadi kita harus selaras dengan alam, pelemahan gitu. Betul. Terus bagaimana kita untuk selalu menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, pawongan gitu ya, tatuamasi dan seterusnya. Dan bagaimana kita senantiasa terhubung dengan pencipta kita atau parahyangan. Ya. Jadi pelemahan hubungan kita dengan alam, pawongan hubungan kita dengan sesama manusia, dan parahyangan hubungan kita dengan pencipta. Nah, kunang-kunang itu akhirnya saya coba temukan ada tiga hal yang saya pelajari dan itu berkaitan dengan Trihita Karana. Yang pertama, kunang-kunang itu dianggap sebagai kuku orang mati gitu ya, kukunya orang meninggal. Maksudnya gimana tuh? Ternyata setelah saya gali itu ternyata mengajarkan kita tentang karma. Jadi kunang-kunang itu mengajarkan kita bahwa kita manusia akan mati, dan saat kita mati kita tidak meninggalkan apapun di sini kecuali kuku kita yang belakangan itu akan tumbuh menjadi kunang-kunang. Jadi ada keyakinan seperti itu di budaya kita di Bali. Dan ternyata itu juga ada di banyak tempat seperti Tanah Toraja yang saya lau. Itu juga sangat erat sekali kaitannya dengan kuku orang mati gitu ya. Jadi sebenarnya itu pelajaran tentang karma. Jadi bahwa kita manusia mati, dan saat kita mati kita tidak membawa apa-apa kecuali karma. Jadi kunang-kunang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sebelum waktu kita itu habis. Dan buat saya pribadi kunang-kunang seru banget ternyata kalau syuting di luar ya Bli. Itu respon. Tapi untung kita nggak di bawahnya. Mudah-mudahan itu tanda baik ya. Semoga tanda baik. Oke. Nah, jadi kunang-kunang mengajarkan kita untuk menjaga harmoni kita dalam konteks Trihita Karana lebih masuk ke tatuam asi gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa membantu, menolong, minimal jangan menyakiti, kurang lebih seperti itu, termasuk konteks alam.
Itu yang pertama. Yang kedua, kunang-kunang juga dianggap sebagai hadirnya leluhur. Oke. Dalam konteks ini dia lebih kepada elemen palemahan, di mana kunang-kunang sebagai bioindikator jadi sebuah kualitas lingkungan. Jadi yang kedua, kunang-kunang itu dimaknai sebagai hadirnya leluhur. Jadi seperti kita ketahui dalam konteks keyakinan kita di Bali, kan leluhur itu konteksnya tidak hanya generasi kita sebelumnya, tetapi alam semesta itu sendiri. Iya. Karena kita Buana Alit, Buana Agung gitu betul, kita ibaratnya. dibangun oleh elemen yang sama yang Betul. membentuk alam semesta ini. Cuman alamnya dibentuk dulu baru kita belakangan gitu ya. Jadi leluhur kita ya alam semesta ini sendiri. Jadi ketika kita melihat kunang-kunang, itu tandanya bahwa spirit leluhur kita itu ada. Jadi kualitas kualitas kesucian dari sebuah lingkungan itu tersedia. The purity of the nature is there gitu ya. Oke. Jadi sebagaimana kunang-kunang memberi tanda bahwa kualitas udaranya bagus, Kemurnian itu masih kemurnian terjaga ya ya. betul. Jadi artinya kalau ada kunang-kunang di situ berarti harus kita jaga. Jadi ada kemurnian di situ, ada spirit leluhur di situ. Kemurnian, kebenaran gitu mungkin betul, ya. Betul. Jadi dalam konteks Trihita Karana menurut saya itu lebih ke sustainability begitu ya. Jadi bagaimana kita menyelaraskan diri dengan alam, menyelaraskan diri dengan lingkungan di sekitar kita. Yes, jadi karma, kemudian juga hubungannya dengan leluhur, Ya. baru 2, katanya ada 3. Yang ketiga itu lebih dalam lagi, yaitu paryangan, hubungan dengan Tuhan gitu ya. Jadi kunang-kunang itu kan kunang-kunang itu kan bersinar gitu ya. Betul. Sebagaimana kita di Bali memuja Tuhan dalam manifestasi beliau itu sebagai dewa itu kan dari kata tif yang artinya sinar. Jadi kunang-kunang itu erat sekali hubungannya dengan sinar, erat sekali hubungannya dengan cahaya, yang erat sekali hubungannya dengan spiritualitas. Di sini saya mengingatkan saya tentang bagaimana ini mengingatkan kita sebagai orang Bali tentang budaya ngaben, dan itu sangat nyata sekali diwujudkan dalam simbol damar kurung. Jadi setelah tubuh kita dibakar, tubuh kita dikembalikan ke setelah elemen pembentuk semesta kita dikembalikan ke badan kasar ini ya. Setelah badan kasar kita ini dikembalikan ke elemen tanah, air, api dan udara, dan ruang, yang tersisa adalah sang jiwa atau Atman. Atman ini yang kita percayai sebagai percikan terkecil dari Tuhan. Betul. Kalau tugasnya selesai atau badan kasarnya atau kendaraannya sudah dikembalikan, berarti ini kan harus manunggal gitu ya. Nah, kembali ke asal begitu. Kembali ke asalnya. Jadi manunggaling Atman ring Brahman. Jadi damar kurung itu sebagai simbol dari kunang-kunang itu yang menuntun jiwa kita bahwa tugas kita sudah selesai. Langkah kita selanjutnya itu adalah menunggal jangan Brahman. Kembali menunggal. Kenapa perlu tuntunan? Karena konon katanya sang jiwa kita ini masih tersesat, masih bingung, masih terikat dengan kehidupan duniawi ini. Nah, disitulah cahaya kunang-kunang ini dalam simbol damar kurung itu mengingatkan kita di fase terakhir hidup kita ini untuk menunggal dengan pencipta kita, yaitu Brahman. Tapi mencari kebenaran atau untuk mencari kebenaran itu adalah menunggal dengan Brahman itu ya. Juga bukan hanya saat setelah kematian mungkin ya, tapi juga dalam kehidupan ini. Kita memerlukan cahaya yang bisa menuntun kita menuju jati diri tadi, menemukan jati diri. Wah, siapa sangka belajar kunang-kunang juga bisa belajar tentang kehidupan jadinya. Makanya dalam konteks spiritual sebenarnya saya sedang menginvestasikan waktu hidup saya ini untuk menjaga nyala cahaya kunang-kunang, untuk memastikan nanti ada yang bisa nganterin jiwa saya. Itu sih kayak sudah terjamin ya. Tapi jangan dulu beli, karena ini masih banyak proyeknya nih, PR yang lakukan.